Kayaknya Ibu. ada nih, tapi cek Salsa Nabila Agustin ada? Ada, Bu. Oke, ada. Tasya, Hadir, Tasya Ibu. ada? Hadir, Ibu. Tasya ada. Niken ada. Terus Cahya tadi ada ya, Cahya ada. Hadir, Ibu. Apalagi nih, Asri ada, oh Asri ada. Oke, baik. Aska Mumtaz, Hadir, Bu. Aska ada, oke. Muhani ada tadi tuh ya, baru bergabung. Ardanti, Hadir, Bu. Ardanti ada, baik. Ila Nurmila Hadir, Bu. ada. Amanda Hadir, Ibu. ada. Anissa Kuratul Aini. Hadir, Ibu. Oke, sip. Lifta ada Lifta? Hadir, Ibu. Lifta ada. Gita Hadir, Bu. hadir. Baik. Adinda Hadir, Bu. Adinda ada nih ya, ada. Kemudian Tiara Rahmi ada? Hadir, Ibu. Oke, baik. Pandu Hadir, Bu. Pandu ada? Hadir. Oh, Tiara tadi wajahnya cowok ya? Coba wajah Tiara mana? Kok ibu ngeliatnya cowok? Apa ibu salah lihat? Cewek, Ibu. Oke, ini hadir semua ya. Oke, ibu udah masukkan ke si akad, daftar hadirnya. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi setelah liburan yang agak lumayan panjang juga di bulan Ramadan, karena kebetulan selain itu juga kita berikan waktu untuk observasi ya. Observasi dihitung-hitung itu sekitar ada hampir 3 mingguan ya, 3 mingguan observasi. Nah, hari ini adalah pertemuan yang ke-11, harusnya minggu lalu, tapi minggu lalu ya dengan baik hatinya gitu ya, ibu liburkan gitu kan, karena memang suasananya memang belum in ya, dan memang masih libur, belum in untuk kuliah. Nah, hari ini hari pertama setelah liburan yang lumayan panjang. Nah, sebelum kita mulai presentasi untuk permasalahan mengenai profesi pendidikan yang ada di Indonesia, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai kontrak perkuliahan kita, supaya nanti ada kaitannya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, kenapa sih kita harus melakukan mini riset ini, kenapa perkuliahan ini kok pakai observasi segala dan segala macam. Nah, jadi Ibu mau mengingatkan saja, hanya sekedar mengingatkan, karena di awal perkuliahan kan memang sudah dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita. Jadi supaya lebih segar lagi lah gitu ya, khawatirnya, oh iya ya ternyata seperti itu. Nah, di sini ada perkuliahan yaitu profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada 2 SKS di sini ya. Oke, baik. Ini malah tidak kelihatan. Sebentar ya. Nah, oke, kelihatan lagi. Nah, di sini manfaatnya Ibu ingatkan kembali. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan sejarah singkat profesi guru dan tenaga kependidikan, menganalisis keterampilan dasar dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, mengaitkan komponen dan sistem pendidikan profesi guru dan tenaga kependidikan, menganalisis program profesi guru atau PPG ya, kemudian menganalisis kompetensi profesional guru dan tenaga kependidikan. Yang terakhir adalah menganalisis permasalahan profesionalisme di Indonesia dalam bentuk karya tulis gitu ya. Itu dalam manfaat mata kuliah ini. Jadi diharapkan selain kalian mengetahui secara umum tentang sejarah
profesi guru, juga mengetahui analisis berbagai hal, baik itu mengenai kompetensinya, sistem pendidikannya, sampai kepada permasalahannya. Nah, deskripsi mata kuliah mungkin bisa kalian baca. Nah, di sini ada CPP, ada CPPS ya. CPPS itu jadi ada tulisan CPS2, itu apa CPS2 gitu ya. Jadi CP itu adalah capaian pembelajaran, S-nya adalah sikap, 2-nya itu adalah sikap, itu jadi kita ada sikap 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Dan Ibu mengambil untuk CPPS ini, untuk mata kuliah ini adalah capaian sikap yang kedua, capaian pembelajaran sikap yang kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian capaian pembelajaran sikap yang ketiga, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian capaian pembelajaran sikap yang ke-11, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian adalah capaian pembelajaran PP2 itu adalah pengetahuan 2, menguasai konsep teoritis, teori pendidikan atau pedagogi, dan ini Ibu harapkan ini sudah dicerminkan, artinya sudah kita lakukan pada saat pertemuan kedua sampai menjelang UTS, kita membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep teori pendidikan. Dan kemudian kita ulang lagi dalam mini riset secara umum gitu ya, tergantung dengan judul riset kalian. Kemudian ada CPKU adalah capaian pembelajaran keterampilan umum. Jadi keterampilan umumnya apa? Yang kelima ini adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, jadi ini harus berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Bagaimana menganalisisnya? Ya, kita harus punya informasi dan kita harus punya data. Oleh karena itu, kita harus pergi ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data tersebut, kemudian kita analisis. Kemudian ada CP, KK4 itu adalah capaian pembelajaran. Keterampilan khusus yang keempat itu adalah mampu membangun kemampuan literasi sains siswa melalui pelaksanaan pembelajaran IPA. Nah, jadi kita diharapkan ada kemampuan literasi sains sebelum ke siswa, ya mahasiswanya juga harus memiliki kemampuan literasi sains. Ada seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita lihat lagi nih capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini secara umum ada 6, jadi materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk setelah UTS, maka kita langsung kepada materi ke-6, yaitu menganalisis permasalahan profesionalisme di Indonesia. Dan itu adalah di ranah keterampilan umum dan keterampilan khusus. Oke, baik ya. Jadi itu jujutannya ke situ, artinya kenapa kita mengadakan tes ini, gitu ya. Ini adalah jadwal perkuliahannya sudah kita lakukan. Nah, sekarang temuan ke-11 kita sudah mampu menganalisis permasalahan di sini, gitu ya. Oke, baik, kita sini lagi. Nah, jadi harapan Ibu adalah pada mata kuliah ini, mulai pada pertemuan ini, mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada bagaimana cara menganalisisnya. Karena kita kan bukan mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi jangan sampai terjebak ke dalam permasalahan. Ini kenapa menganalisisnya kita waktu di semester 2 mata kuliah psikologi dan pendidikan, Ibu pikir kita agak terjebak di situ karena waktunya mungkin terbatas, mengambil datanya terbatas, kemudian kita menganalisisnya terbatas, dan ternyata hasil analisisnya belum masih perlu polesan sedikit, sehingga kita terjebak ke dalam bagaimana cara menganalisisnya. Dan Ibu harap hari ini dan selanjutnya kita tidak terjebak ke dalam bagaimana cara menganalisisnya. Ibu harap kalian sudah tahu, sehingga kita akan mulai mempresentasikan hasil penelitiannya dan kita mendiskusikan permasalahan yang memang terjadi dalam profesi pendidik dan tenaga pendidikan gitu ya. Jadi kita membahas permasalahannya yang memang terjadi di masyarakat. Ada apa sih? Kenapa sih? Kok bisa begini? Oh, solusinya bagaimana? Harusnya bagaimana? Menurut mereka seperti apa? Jadi kurang lebih itu yang akan kita bicarakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan peran aktifnya, partisipasi dari mahasiswa diharapkan sekali gitu ya.
Oke, baik. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua kurang lebih? Atau silakan ada yang mau ditanyakan? Untuk sejauh ini cukup, Bu. Ini cukup ya, kurang lebih bisa dipahami ya. Oke, kelompok 1, coba angkat tangannya. Kelompok 1 ada Niken. Siapa lagi? Dan kawan-kawannya sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap semuanya, hadir semua, silahkan di-share PowerPoint-nya, kemudian kita amati dan kita diskusikan hasil observasi mereka, gitu ya. Dari Ibu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut kelompok 1. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu harap Terima kasih. pastikan ya, kameranya tolong di-on-kan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, makasih Dinda buat presentingnya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tentang laporan penelitian kelompok kami, yaitu dengan judul pengaruh penguasaan teknologi guru IPA terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Next. Ya, di sini pematerinya ada 6 orang, ada Kusniawati, ada saya sendiri Nisa, ada Evin, Cahya, Asri Fatia, dan juga Gita Fitri. Next. Ya, dalam presentasi kami yang akan kita kaji itu mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, juga hasil pembahasan dari laporan kami. Next. Ya, adapun latar belakang yang melatar belakangi pengambilan judul kami dalam laporan penelitian ini, di mana sejak akhir 2019 ini, dunia ini kan digemparkan ya dengan sebuah virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia, yaitu yang dinamakan dengan COVID atau singkatan coronavirus disease, yang dimana di era pandemi ini penguasaan teknologi itu sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang segala aktivitas manusia. Salah satunya yaitu pendidikan. Di mana menurut ASIBA 2020 penerapan teknologi dalam pendidikan itu khususnya selama masa ini itu sangat penting gitu, karena akan menciptakan semangat dan juga fokus belajar pada siswa. Namun faktanya gitu tuh, terdapat sebuah permasalahan, yaitu kemampuan penguasaan teknologi oleh guru yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran di era pandemi. Di mana banyak itu guru yang kurang dapat memanfaatkan teknologi tersebut gitu, dalam pembelajaran, seperti penerapan media pembelajaran yang berbasis teknologi, pembuatan rencana pembelajaran yang belum memasukkan unsur-unsur teknologi dalamnya. Yang dimana gitu tuh, melihat permasalahan ini, kami dalam penelitian ini akan mengangkat tema gitu mengenai permasalahan kemampuan penguasaan teknologi guru dan pengaruhnya terhadap fokus belajar siswa di wilayah Kota Cilegon. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Dipersilahkan. Pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dalam bidang pendidikan, pemerintah, kementerian, dan kebudayaan telah melarang sekolah, perguruan tinggi, bahkan bimbingan belajar untuk tidak melakukan program secara langsung dan membuat program pendidikan jarak jauh yang dirancang dalam situasi pandemi saat ini. Hal ini sangat bermanfaat sebagai upaya pemerintah dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi revolusi industri 4.0, karena di program PJJ ini memanfaatkan teknologi dalam sistem pembelajarannya. Salah satu daerah yang terkena dampak COVID-19 adalah Kota Cilegon, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten dengan total pasien 1.300, sehingga seluruh sekolah mengadakan PJJ, maupun swasta maupun negeri di 20 sekolah. Next. Penguasaan teknologi
guru IPA. Kemampuan penguasaan teknologi bagi guru sangat penting, khususnya pada guru SMP mata pelajaran IPA. Hal ini dikarenakan dalam pelajaran IPA mempelajari fenomena alam yang terjadi namun bersifat abstrak, yaitu tidak dapat digambarkan tanpa adanya bukti. Dalam pembuatan suatu teknologi memerlukan suatu pengetahuan dasar, yaitu IPA. Oleh karena itu, pembelajaran IPA harus menggunakan penguasaan teknologi agar dapat terpecahkan permasalahan konsep IPA yang abstrak. Dalam perkembangan teknologi saat ini, guru harus mengerti karakter siswa dengan perkembangan teknologi yang ada, yaitu guru harus menguasai teknologi media sosial yang dapat memantau perkembangan karakter peserta didik. Selain itu, guru juga harus melakukan inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi dengan mengaplikasikan teknologi yang baru dalam dunia pendidikan. Maka, suasana pembelajaran yang akan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, guru harus menguasai teknologi secara software maupun hardware. Next. Konsentrasi belajar siswa. Konsentrasi belajar siswa merupakan pemusatan atensi dalam proses pergantian tingkah laku yang diekspresikan dalam wujud kemampuan, pemanfaatan, evaluasi, ataupun kaitan dengan perilaku serta nilai pengetahuan serta keahlian dasar yang ada dalam bermacam bidang penelitian. Konsentrasi yang tinggi juga mampu mempengaruhi sikap seseorang dalam suatu proses pembelajaran agar mencapai hasil yang maksimal, dikarenakan sikap dan konsentrasi memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya konsentrasi diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama itu ada perilaku kognitif, yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan, informasi, dan masalah kecakapan intelektual. Selanjutnya yaitu ada perilaku afektif, di mana perilaku afektif ini yaitu perilaku yang berupa sikap dan persepsi. Dan yang ketiga itu ada perilaku psikomotor. Perilaku psikomotor pada perilaku ini ditandai dengan tindakan komunikasi antar sesama siswa dan juga guru, baik secara ekspresi muka maupun gerakan badan yang memiliki arti. Dan yang terakhir ada pelafalan bahasa. Pelafalan bahasa ini pada tahap ini anak yang memiliki konsentrasi tinggi ditandai dengan aktifnya dia berbahasa dan terkoordinir dengan benar. Selanjutnya itu ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Fonkari Wahyono dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19. Review implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran daring menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring memiliki tantangan atau kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknis implementasi. Selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ikoma Winata tahun 2021 mengenai konsentrasi dan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran online selama masa pandemi COVID di SMAN 2 Mendoyo, Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan subjek berjumlah 342 orang yang terdiri dari 128 laki-laki dan 214 perempuan yang merupakan siswa-siswi aktif di SMAN 2 Mendoyo, Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi siswa dalam sangat rendah sebanyak 19 orang, rendah sebanyak 188 orang, sedang sebanyak 104 orang, tinggi sebanyak 27 orang, dan sangat tinggi sebanyak 4 orang. Dapat dilihat dari data tersebut, maka rata-rata tingkat konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 yaitu dalam kategori rendah. Dan yang terakhir itu ada penelitian yang dilakukan oleh Hafida dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Penurunan Motivasi dan Keaktifan Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi COVID-19. Didapatkan hasil bahwa sebagian besar dari tenaga pendidik maupun peserta didik masih mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang jelas mungkin sangat berbeda dengan proses pembelajaran yang selama ini diterapkan dengan tatap muka di sekolah. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ialah metode penelitian. Metode penelitian kami di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Desain penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada guru IPA SMP dan siswa SMP di 14 sekolah yang ada di kota Cilegon. Subjek dan waktu penelitian. Subjek yang terlibat dalam penelitian yaitu 30 orang siswa SMP dan 15 orang guru IPA SMP di 14 sekolah yang ada di kota Cilegon. Waktu penelitian yang digunakan yaitu pada bulan April sampai Mei 2021. Nah, di sini ada kisi-kisi instrumen angket. Kami di sini menggunakan 5 indikator dengan masing-masing soal itu ada 3. 2 soal bernilai positif dan 1 soal lagi bernilai negatif. Ini untuk kisi-kisi angket guru. Kalau yang angket siswa itu 14 soal dengan 2 soal positif dan ada 4 soal negatif. Next. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari angket guru. Di sini kan kami menggunakan 15 guru dengan jumlah soal 15 juga. Nah, jadi kami menunjukkan gitu. Lalu hasilnya dijumlahkan yang di paling bawah ini yang 679 sebagai hasil keseluruhan. Next. Nah, kalau yang ini hasil penelitian siswa, hasil perhitungan angket siswa ya dengan jumlah soal 14 dan jumlah respondennya 30. Next. Nah, yang di bawah sini adalah hasilnya. Sama kami menghitungnya juga dengan cara dijumlahkan dari atas sampai bawah gitu untuk yang perhitungan ini. Terus yang di samping ini yang 1290 ini merupakan hasil keseluruhan dari angket secara landscape. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita menggunakan 2 responden yaitu guru dan siswa. Nah, yang pertama di sini ada hasil tiap indikator berdasarkan angket guru. Nah, indikator yang pertama yaitu perhatian siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan guru IPA. Nah, di sini ada rentangnya. Rentang yang pertama yaitu 135 sampai 180, hasilnya yaitu siswa selalu memperhatikan perhatian terhadap pembelajaran IPA. Yang kedua, rentang 90 sampai 134, siswa cukup perhatian terhadap pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, 45 sampai 89, yaitu siswa kurang perhatian terhadap pembelajaran IPA. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang pertama yaitu soal positif dengan skor 46, yaitu hasilnya selalu setuju dengan pernyataan. Yang kedua, soal positif dengan skor 43, yaitu hasilnya selalu setuju dengan pernyataan. Dan yang ketiga yaitu soal negatif, yaitu skornya 39, yaitu cukup setuju dengan pernyataan. Nah, jumlah skor dari indikator pertama ini yaitu 128, yaitu sangat memperhatikan pembelajaran IPA. Nah, kesimpulan dari indikator 1 ini tentang perhatian siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru IPA yaitu bahwa siswa sangat memperhatikan pembelajaran yang diberikan oleh guru IPA. Nah, hal ini terbukti dari respon guru IPA dengan total skor yang diperoleh sebesar 128. Indikator yang kedua yaitu respon siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru IPA. Rentangnya kurang lebih sama yang seperti indikator 1. Nah, di sini didapatkan hasil nomor 1 itu soalnya positif dengan skor 46, yaitu selalu setuju dengan pernyataan. Nomor soal 2 positif dengan skor 47, selalu setuju dengan pernyataan. Dan nomor soal yang ketiga negatif mendapatkan skor 39, yaitu cukup setuju dengan pernyataan. Nah, jumlah skor dari indikator 2 yaitu 132, yakni sangat merespon terhadap pembelajaran IPA. Nah, kesimpulan dari indikator 2 ini, jadi hasil data penelitian diperoleh respon siswa SMP bahwa sangat merespon terhadap pembelajaran IPA yang disampaikan oleh guru IPA. Nah, ini terbukti dari skor yang diperoleh sebesar 132. Next. Yang ketiga yaitu indikator mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Nah, kurang lebih rentangnya sama seperti indikator 1 dan 2.
Nah, nomor soal yang pertama itu positif, skornya didapatkan 49 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Nomor soal 2 positif dengan skor 46, selalu setuju dengan pernyataan. Dan nomor soal 3, soal negatif dengan skor 28, yaitu selalu setuju dengan pernyataan. Nah, jumlah skor di sini ada 123, yaitu hasilnya cukup mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Nah, kesimpulan dari indikator 3 ini yaitu hasil data penelitian diperoleh respon guru IPA SMP bahwa cukup mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Nah, hal ini terbukti dari respon guru IPA SMP dengan total skor yang diperoleh sebesar 123. Lanjut, indikator yang keempat yaitu terampil menggunakan perangkat komputer. Di sini nomor soal yang pertama yaitu positif dengan skor 53 yang hasilnya yaitu selalu setuju dengan pernyataan. Nomor soal 2 positif dengan skor 43 cukup setuju dengan pernyataan. Nah, nomor soal yang ketiga yaitu negatif dengan skor 50 kurang setuju dengan pernyataan. Jadi jumlah skor dari indikator yang keempat ini yaitu 146, yakni selalu terampil menggunakan perangkat komputer. Next. Yang kelima yaitu mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Nomor soal yang pertama yaitu positif dengan mendapatkan skor 53, hasilnya yaitu selalu setuju dengan pernyataan. Nomor soal 2 yaitu positif dengan skor 48, hasilnya yaitu selalu setuju dengan pernyataan. Dan nomor soal yang ketiga yaitu negatif dengan skor 49, yakni hasilnya kurang setuju dengan pernyataan. Jadi indikator yang kelima ini jumlah skornya yaitu 150, yaitu selalu mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Next. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hasil tiap indikator berdasarkan angka siswa. Pada indikator pertama, yaitu perhatian siswa terhadap pembelajaran IPA. Bisa dilihat rentangnya di sini, di mana rentang yang pertama ada 270-360 dengan hasil sangat setuju dengan pernyataan. Rentang yang kedua 180-269 dengan hasil cukup setuju dengan pernyataan. Dan yang ketiga 90-179 dengan hasil kurang setuju dengan pernyataan. Selanjutnya ada data pada indikator yang pertama, yaitu pertanyaan nomor 1 ada soal positif dengan skor 98 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Soal yang kedua yang positif dengan skor 97 selalu setuju dengan pernyataan. Dan yang soal ketiga yaitu soal negatif dengan hasil skor 79 dengan hasil cukup setuju dengan pernyataan. Selanjutnya ada jumlah skor yaitu 274, sangat memperhatikan pembelajaran IPA. Nah, jadi kesimpulan pada indikator pertama itu tentang perhatian siswa terhadap pembelajaran IPA. Jadi dari hasil data penelitian itu diperoleh respon siswa SMP bahwa selalu setuju perhatian siswa terhadap pembelajaran IPA ketika guru sedang melakukan pembelajaran IPA. Hal ini terbukti dari respon siswa SMP dengan total skor yang diperoleh sebesar 274. Yang kedua, respon siswa terhadap pembelajaran IPA. Rentangnya sama kayak indikator yang pertama. Selanjutnya ada data hasilnya, di mana soal pertama itu positif dengan skor 88, yang hasilnya cukup setuju dengan pernyataan. Soal nomor 2 yang positif dengan skor 89 hasilnya cukup setuju dengan pernyataan. Dan soal nomor 3 dengan soal negatif yang skornya 78 dengan hasil cukup setuju dengan pernyataan. Dan jumlah skor pada indikator kedua yaitu 255 dengan hasil cukup merespon terhadap pembelajaran IPA. Kesimpulan dari indikator 2 ini tentang respon siswa terhadap pembelajaran IPA, dari hasil data penelitian diperoleh respon siswa SMP bahwa cukup merespon terhadap pembelajaran IPA. Hal ini terbukti dari respon siswa SMP dengan total skor yang diperoleh sebesar 255. Next. Selanjutnya, yang ketiga, mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Rentangnya juga sama, selanjutnya ada datanya, di mana soal nomor 7 itu pertanyaan positif dengan skor 91 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Selanjutnya soal positif yang kedua, yang ke-8 dengan skor 95 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Nomor soal yang ke-9 dengan soal negatif dan berdasarkan skor 99 hasilnya kurang setuju dengan pernyataan.
dengan jumlah 285. Hasilnya itu sangat mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Kesimpulan dari indikator 3 yaitu tentang mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Dari hasil data penelitian diperoleh hasil bahwa menurut responden siswa, guru IPA di sekolah selalu mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh yakni sebesar 285. Selanjutnya yang keempat, yaitu terampil menggunakan perangkat komputer. Didapatkan data soal yang pertama dengan soal positif, didapatkan skor 99 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Soal yang kedua dengan soal positif, didapatkan skor 96 dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Dan soal yang ketiga yaitu tentang soal negatif dengan skor 97 dan hasil kurang setuju dengan pernyataan. Didapatkan jumlah skor yaitu sebesar 292 dengan hasil sangat terampil menggunakan perangkat komputer. Nah, kesimpulan dari indikator 4 ini tentang terampil menggunakan perangkat komputer, jadi dari hasil data penelitian diperoleh hasil bahwa menurut responden siswa, guru IPA di sekolah selalu terampil menggunakan perangkat komputer. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh yakni sebesar 292. Next. Selanjutnya, indikator yang terakhir yaitu indikator kelima, mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Didapatkan data pada pertanyaan positif yang pertama, dengan skor 91, hasilnya selalu setuju dengan pernyataan. Pernyataan yang kedua, itu soal positif dengan skor 93, dengan hasil selalu setuju dengan pernyataan. Dengan jumlah skor yaitu 184. Dengan hasil sangat mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Kesimpulan dari indikator 5 ini mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Nah, jadi dari hasil data penelitian itu diperoleh hasil bahwa menurut responden siswa, guru IPA di sekolah sangat mampu mengaplikasikan program pembelajaran IPA berbasis teknologi. Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh yaitu sebesar 184. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih materi atas penyampaian hasilnya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dengan menyebarkan angket ini kepada guru IPA dan juga 30 siswa SMP di Kota Cilegon ini selama masa pandemi ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penguasaan teknologi guru IPA berupa kemampuan mengaplikasikan program pembelajaran IPA yang berbasis teknologi, terampil menggunakan perangkat komputer, dan juga mampu merancang program pembelajaran IPA berbasis teknologi ini cukup berpengaruh terhadap respon dan perhatian siswa terhadap pembelajaran IPA yang disampaikan oleh guru IPA selama masa pandemi COVID-19 di Kota Cilegon. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya skor sebesar 679 berdasarkan perhitungan skor penguasaan teknologi guru IPA, yang dimana sangat berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama masa pandemi. Sedangkan berdasarkan perhitungan skor fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon ini, itu dipengaruhi oleh penguasaan teknologi guru IPA dengan skor nilai sebesar 1290. Di mana hal ini itu menunjukkan bahwa fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama masa pandemi COVID-19 ini pada mata pelajaran IPA itu sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi yang dimiliki oleh guru IPA ini. Terima kasih. Next. Mungkin ini saja yang dapat kelompok satu sampaikan berdasarkan hasil laporan penelitian kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibuka sesi tanya jawab, coba Ibu mau ini dulu ya, mau ngecek dulu. Tadi hasil penelitiannya coba diperlihatkan dulu. Setelah itu kita buka sesi diskusi ya.
Coba untuk yang hasil penelitiannya dimulai dari indikator 1. Ya, lanjut ke hasil penelitian yang kesimpulan indikator 1 ya, itu yang itu ya. Oke, digedein bisa? Oke, ini yang buat guru ya. Jadi angketnya dibagi 2, yang satu buat guru dan satu untuk siswa. Nah, Ibu ngecek aja, takutnya Ibu yang salah. Lihat, ini kan ada rentang yang ini ya, yang 135 sampai 180, 90 sampai 134, 45 sampai 89. Ini jumlah skor 128 ya, betul tidak? Di nomor 1, indikator 1, Betul, Ibu. 128. Ya, 128 kalau lihat di rentang bukannya masuknya ke rentang kedua ya, bukan rentang ke satu, atau Ibu yang salah mempersepsikan. Ini gimana maksudnya? Ini 128, sangat memperhatikan, tetapi ini rentangnya bukannya masuknya ke cukup perhatian. Gimana ini? Maksudnya gimana? Gimana kelompok 1? Ibu konfirmasi aja. Iya Bu, betul. Saya salah Ibu. Oke, berarti rentangnya, perhitungannya sudah benar ya, tetapi menyimpulkannya belum pas ya. Berarti 128 itu artinya cukup ya. Kalau Iya bisa Bu. langsung diedit, bisa di situ, biar langsung diperbaiki saja supaya menjadi bahan teman-temannya untuk nanti bertanya, langsung diedit saja. Jadi cukup ya, cukup memperhatikan pembelajaran IPA berarti. Diganti saja sangatnya menjadi cukup. Nah, gitu ya. Oke, berarti di kesimpulannya juga cukup, bukan sangat. Oke, itu sudah tinggal di kesimpulannya. Nah, itu diganti jadi cukup. Oke, baik. Kita yang kedua, ini kayak sudah betul ya, kedua ya, 132, rentangnya di tempat yang sama. Oke, kita lewat. Coba lihat yang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga 123, masuknya kedua ya, cukup mampu, oke. Pertanyaan keempat 146, selalu, oke, selalu terampil menggunakan perangkat komputer, oke, baik. Lanjut ke yang kelima. Oke, 150 masuknya ke selalu mampu, baik. Kita lihat yang angket siswa. Angkat siswa di sini 274, sangat memperhatikan. Oke, pelajar IPA baik, sudah sesuai. 255 masuknya ke cukup. Oke, baik. Nomor 3. Nomor 3, 285. Sangat setuju, sangat mampu merancang program. Baik, di sini 292 sangat terampil. Oke, coba nomor 5. Nomor 5, 108. Sini sangat mampu, 184, tapi masuknya ke rentang yang kedua. Coba, apakah Ibu yang salah persepsi atau yang salah ketik? Nah, 184 masuknya ke cukup ya. Cukup mampu berarti. Ya Ibu itu salah Nah, ketik coba juga. diperbaiki dulu sedikit ya.
Ya, langsung saja diperbaiki. Gimana? Bisa? Oke, sambil diperbaiki ya, dari sangat kepada cukup. Ibu serahkan lagi saja kepada moderator, silahkan saja dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya, gitu ya. Silahkan dibuka sesi pertanyaan. Silahkan moderator. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita buka 3 orang penanya, 3 orang tercepat ya yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silakan, boleh angkat tangan, boleh di chat atau boleh berbicara langsung yang ingin bertanya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bagi teman-teman. Ibu, moderator punten, kalau misalnya menyangga boleh nggak? Takutnya saya yang keliru gitu. Mau ini doang sih, kayak Bu Lulu tadi, maksudnya kayak takutnya saya yang salah lihat gitu tuh di PPT. Iya, silahkan. Iya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 hasil penelitian yang luar biasa karena angketnya dituju kepada 2 responden, siswa dan guru. Nah, di sini pada hasil tiap indikator berdasarkan angket guru di indikator kedua, respon siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan guru IPA itu hasilnya itu sama seperti pada indikator 1 gitu. Dan pada indikator 4 juga itu rentangnya sama seperti hasil dari rentangnya itu. Jadi maksud saya itu dari kata-katanya itu. Kan kalau misalnya di indikator 1 itu kan dia indikatornya itu perhatian siswa terhadap pembelajaran IPA. Hasilnya itu rentangnya itu siswa selalu perhatian terhadap pembelajaran IPA. Nah, kalau yang di indikator 2 itu respon siswa kan. Tapi yang di hasil rentangnya itu siswa selalu perhatian terhadap pembelajaran IPA. Kayak sama gitu di indikator 1 tadi rentangnya. Dan begitupun di indikator 3 dan di indikator 4. Kalau di indikator 3 kan dia selalu mampu merancang program pembelajaran IPA. Itu. Kalau di indikator 4 yang indikatornya terampil menggunakan perangkat komputer, tapi hasil dari rentangnya itu mampu merancang program pembelajaran berbasis teknologi seperti yang di indikator 3 gitu. Apakah saya yang salah memahami atau gimana gitu? Atau emang harusnya seperti itu ya? Ya, makasih kelompok 1. Ya, terima kasih banyak Tri atas masukannya gitu ya. Jadi Tri, sebenarnya itu seharusnya kata-katanya beda gitu. Mungkin karena di situ nilainya sama gitu ketika memasukkan ke PPT itu jadi apa namanya mengikuti yang pertama gitu. Jadi kata-katanya sama gitu. Sebenarnya
itu seharusnya kata-kata berbeda, hanya rentangnya saja gitu yang sama gitu, Tri. Penulisan dalam hasilnya itu, Tri. Untuk rentangnya semuanya sama. Mohon maaf Oh iya, sebelumnya dari nggak apa-apa moderator. Tadi ini aja sih takutnya saya yang keliru gitu, salah lihat. Ya, makasih terima kelompok kasih 1 banyak, dan Tri, atas masukannya. Nanti akan diperbaiki. Baik, dari teman-teman yang lain, ada lagi? Nis Nur mau bertanya. Iya, Nur, silahkan. Kan kelompok Nisa itu mengangkat permasalahan di Cilegon ya. Nah, ada nggak sih data permasalahan terkait dengan judul yang kalian angkat gitu? Misalkan data angka berapa gitu tuh terkait permasalahan teknologi yang dihadapi di Cilegon gitu tuh Nis. Berapa persen gitu tuh permasalahan itu yang ada di Cilegon. Terus kan tadi itu ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan itu kan pasti ada suatu rentannya itu kan, Nis. Rentan nilai kesimpulan yang dimasukkan ke kesimpulan gitu. Nah, rentan yang kalian hitung itu berapa aja gitu? Ingin tahu. Ya, baik, Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Sebelum nanti materi diberi waktu untuk bisa dijawaban. Apakah ada dari teman-teman yang lain? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, bisa bilang cukup ya, teman-teman. Apakah ada lagi? Ya, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi gitu ya, sambil menunggu pematerian bisa dijawab untuk pertanyaan dulu, nanti kalau yang ingin bertanya boleh disampaikan aja ya. Sebelumnya mohon izin dari kelompok 1 gitu, minta waktu 5 menit gitu untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu, ya mohon izin. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kan sambil nunggu yang menjawab, mungkin kelompok 1 itu kan ada beberapa orang. Jadi boleh silahkan sebagian mencari jawaban, sebagian memberikan jawaban juga. Nah, Ibu mau nanya ini, jadi langsung kita diskusikan aja gitu yang buat yang lainnya. Ini kan di Cilegon ya. Menurut kalian nih, apabila judul ini dibawa ke daerah lain, misalnya ke daerah Lebak misalnya ya, atau kita bawa ke daerah Malingping misalnya. Menurut kalian hasilnya akan seperti apa? izin menjawab, Bu. Ya, silakan ngobrol-ngobrol aja kita. Silakan. Iya, Bu. Kalau menurut Tri, kan daerah Cilegon itu menjadi salah satu daerah yang bisa dibilang maju ya, Bu. Tentu gurunya juga memiliki kompetensi yang maju juga gitu dalam penguasaan teknologi atau kemampuan lebih dalam penguasaan teknologi. Nah, kalau misalnya dan peralatannya juga menurut saya di sekolah-sekolah di Cilegon itu termasuk lengkap dengan penguasaan teknologi ini dibandingkan dengan daerah yang Lebak dan Malingping gitu. Dalam segi penguasaan teknologinya, gurunya kalau menurut saya tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya guru juga perlu menguasai penguasaan teknologi tersebut, tetapi berimbang dengan keadaannya yang di sana, Bu. Kalau misalnya bukannya apa-apa ya, Bu, ini melihat aja dari beberapa literatur gitu. Kalau di Malingping itu dan daerah Lebak itu salah satu daerah yang kurang dalam
penguasaan teknologinya, sehingga kalau penelitian ini ditaruh di daerah untuk daerah Malimping dan Lebak itu pasti terjadi perbedaan gitu, sehingga menurut saya bisa menjadi perbandingan gitu yang ada di daerah Lebak dan di daerah Cilegon ini, melihat dari segi penguasaan teknologi dan keberadaan teknologi itu yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Baik. Bagaimana pendapat yang lain mengenai judul yang tadi disampaikan oleh kelompok 1? Ini menarik sekali ya. Kalau kita bisa membuat, ini kan kita mini riset ya, kalau kita bikin penelitian bener-bener ini kayaknya seru banget nih gitu ya. Gimana? Silahkan kasih pendapatnya untuk teman-teman yang lain sambil nunggu jawaban dari pertanyaan sebelumnya oleh kelompok 1. Bagaimana dengan fokus ini ya? Fokus di sini kan konsentrasi belajar siswa ya. Bagaimana dengan fokus konsentrasi belajar siswanya? Kalau tadi Tri coba membandingkan mengenai kemampuan gurunya, bagaimana dengan fokus atau konsentrasi belajar siswa di tempat-tempat yang berbeda? Silahkan, kasih pendapatnya. Mana yang lain? Ini ada nggak nih? Ini kok kameranya pada mati semua? Ayo dinyalakan kameranya biar kita eksis ya. Jadi gimana nih fokus belajar ya? Kalau dilihat di hasil penelitian tadi, gurunya oke, siswanya oke juga. Nah, ini gimana dengan tempat lain mungkin dengan penelitian yang sama? Ayo, masih adakah kalian? Sepi sekali nih. Nah, kan wajahnya kelihatan. Jangan-jangan belum pada mandi ya. Ayo, Cung, yang belum mandi. Udah mandi belum? Ayo, silakan kasih argumennya bagaimana kalau situasi ini kita adakan di tempat yang lain. Oke. Gimana? Niken ada di mana Niken? Posisi di mana Niken? Di rumah, Ibu. Rumahnya daerah mana Niken? Di Kabupaten Serang, Ibu. Kabupaten Serang tepatnya di mana? Di Cikesal. Cikesal, lumayan juga tuh Cikesal agak jauhan ya. Itu menurut Niken penguasaan teknologi guru di sana gimana Niken? Apakah kau pernah perhatikan tidak? Pernah sih Bu. Menurut Niken kalau di sini maksudnya belum semaju kayak yang di kota gitu. Kalau di kota kan sekolahnya kayak setiap hari pasti aja ada pertemuan gitu Bu. Kalau di sini ya yang Niken rasain, yang Niken lihat juga kayak nggak ada gimana ya, nggak ada pembelajaran gitu. Tidak ada pembelajaran? Iya. Jadi muridnya itu kayak libur aja, kayak libur biasa Bu. Kayak nggak ada tugas. Kayak libur biasa. Kayak gitu Bu. Punya adik atau saudara yang lagi sekolah? Ada Bu, saudara yang lagi sekolah. Di mana? SD, SMP? SMP. Nah, gimana cara belajar mengajar di Cikesal untuk SMP? Kalau
di SMP seperti itu Bu, maksudnya nggak seintens yang ada di kota gitu. Nika lihat kalau misalkan di SD nih, di SD kota tuh kayak setiap hari tuh pasti aja ada kayak gini pertemuan melalui Google Meet seperti ini. Kalau di sini tuh di SMP, padahal SMP maksudnya udah lumayan paham ya gitu ya Bu, tapi tetap tidak ada pertemuan seperti kayak gini Bu. Paling cuman tugasnya tuh kayak dikirim email, nanti ada tugas gitu, nanti kirim email lagi kayak gitu Bu. Oh, jadi lewat Jadi email. cuman Jadi teknologi iya, lewat email ya. iya. Oke, tapi tidak ada gangguan jaringan di daerah sana? Enggak sih Bu, alhamdulillahnya. Oke, tidak ada. Baik. Oke, ini Neng di mana Neng? Di rumah Ibu. Iya, betul di rumah. Maksudnya rumahnya di mana? Di Daerah mana? Wonosalam, Malingping Ibu. Malingping. Oke, tadi Bu sudah singgung Malingping. Menurut Neng gimana pembelajaran di Malingping? Apakah sudah menggunakan teknologi apa gitu kan? Apakah gurunya sudah menguasai teknologi pembelajaran? Coba kasih pendapatnya, ini kita langsung menanyakan yang langsung kelihatan indra kita di sekitar masyarakat. Silakan Neng. Iya, untuk beberapa sekolah kemungkinan besar ada Bu untuk media yang sudah atau teknologi yang mereka gunakan atau kemajuan yang sudah bisa diakses tentunya, karena kan setiap zaman juga pasti ada pembaruan ataupun media baru yang bisa digunakan di setiap sekolah. Pengalaman pada tahun kemarin mau sharing ya Ibu, Ya, karena di silakan. satu organisasi saya ikut kayak apa ya Bu, kayak apa ya, kayak ngunjungin sekolah, terus kita tuh sharing soal beasiswa ataupun lain sebagainya yang masih memperhatikan ke penggunaan media teknologinya seperti itu. Nah, perbandingan di sini untuk media sekolah SMP tersebut ada beberapa yang saya rasa fokus siswanya atau muridnya itu masih minim, di mana tadi salah satu contohnya sudah Niken sebutkan untuk penggunaan ataupun pengiriman tugasnya itu melalui email. Kalau misalkan skala yang swasta di sekolah saya, untuk taraf SMP itu masih manual Bu. Jadi teman-teman peserta didiknya itu yang mengunjungi ke sekolah 1 minggu sekali ataupun sudah terjadwalkan oleh ibu bapak gurunya. Nah, mereka nanti mengambil tugas kemudian diisi pada minggu selanjutnya baru dikembalikan kepada agar dikoreksi oleh bapak ibu gurunya, seperti itu Ibu. Kemudian untuk SMP tadi itu salah satu MTS, kemudian yang untuk SMP-nya itu ada juga mereka masih bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp, kemudian mungkin hanya sekian persen untuk penggunaan media seperti kita Google Meet ataupun Zoom, karena tadi faktor utamanya yang sudah dijelaskan oleh Tri, bahwasanya penggunaan media sosialnya itu masih minim, karena aksesnya juga mungkin ya, dari ketersediaan alat yang ada di sekolah juga untuk digunakan sebagai penunjang atau fasilitas dari Bapak Ibu gurunya masih sangat sedikit, bisa dihitung jari, dan sekian persen akhirnya berimbas pada faktor focusing pemahaman materi yang disampaikan oleh Ibu Bapak guru ketika berlangsung di kelas atau secara bertatap muka dengan pemberian tugas secara berkala setiap minggunya, karena kan sudah sekitar 2 tahunan ya Bu kita kena COVID ya. Iya, hampir 2 tahun. Dari Maret ke Maret lagi ya. Iya. Jadi inilah tugas seorang guru yang cukup besar sekali untuk memberikan pemahaman ataupun penjelasan materi, isi materi kepada peserta didik agar nantinya tidak menjadi hambatan besar ketika mereka melakukan penelitian ataupun apa ya Bu, hasil dari pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk daerah saya itu sendiri secara apa ya Bu, analisa saya itu masih minim dan sangat-sangat minim. Dari mulai taraf SD pun kemarin saya hampir ngasih masukan opsi kepada
satu sekolah dasar yang memang harusnya diterapkan karena mereka atau ibu bapak gurunya itu sudah memiliki akses yang luar biasa atau cukup sebagai media penyalur untuk memberikan kepada pengetahuan kepada anak didiknya atau peserta didiknya kepada dari tingkatan sekolah kepada ibu bapak atau wali muridnya, kemudian pada akhirnya kan berimbas pada media sosial yang digunakan oleh anaknya sebagai satuan wadah atau media yang mereka gunakan untuk mengakses pengetahuan itu sendiri gitu Bu. Tapi ternyata masih ditolak dan hanya mempertimbangkan satu belah pihak saja. Jadi saya juga Bu sebagai calon peserta, sebagai calon bakal guru itu merasa miris sekali. Kenapa tidak digunakan media sosial yang ada? Karena orang tuanya sudah bisa mengakses gitu. Kalau misalkan untuk taraf SD, untuk taraf SMP ya mungkin sekian persen ataupun 50%-an mereka sudah bisa menggunakan WhatsApp. Di sanalah bisa digunakan buat diskusi seperti kita gitu, buat sharing dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih minim dan akses manual lah yang digunakan. Jadi untuk penggunaan teknologi itu sendiri masih seperti itu Bu, tadi sudah dijelaskan oleh Tri yang dikuatkan oleh beberapa sumbernya. Jadi dengan keadaan yang seperti ini masalahnya itu di teknologinya, di akses jangkauan misalnya jaringannya gitu, atau di orang-orangnya, di gurunya atau di siswanya atau di orang tuanya nih masalahnya ini? Kalau di saya sendiri, secara saya lihat langsung itu adalah di faktor orang tuanya, Ibu. Ada yang memang tidak memiliki media untuk mengakses internet. Ada juga skala besar cakupannya, bisa untuk beberapa sekolah yang bisa mengakses dan dari pihak sekolahnya juga lumayan mumpuni gitu di sana, di media tersebut, tapi ternyata masih memikirkan beberapa hal yang akhirnya tidak digunakan seperti itu, Bu. Jadi disinilah gitu harusnya ada kayak penyuluhan atau jadi kepemilikan teknologi atau kepemilikan gadget lah istilahnya di sini ya belum rata ya. Jadi ada yang punya, ada yang tidak. Jadi artinya kalaupun menggunakan teknologi ya kasihan yang nggak punya gitu kan. Akhirnya diambilnya jalan tengah dengan belajar secara manual saja. Jadi seminggu sekali kasih tugas, kemudian ketemu di sekolah gitu ya. Nah, kayaknya karena keterbatasan alat ya, keterbatasan peralatan, ada yang punya dan tidak. Oke, terima kasih Eneng. Gimana kelompok 1 sudah ada jawabannya? Iya, Ibu sudah bisa untuk menjawab. Ya, silakan. Ya, tadi kan pertanyaan dari itu, kalian itu menemukan nggak permasalahan yang ada di Kota Cilegon gitu sehingga mengambil tema ini gitu. Terus ada nggak sih tentang kesimpulan dari penelitian ini gitu. Baik untuk pertanyaan yang pertama, untuk permasalahan yang ada di Kota Cilegon yang kami temukan, kalau misalkan untuk data realnya banget gitu berdasarkan kayak di jurnal atau apa gitu kita belum menemukan gitu. Tapi kalau misalkan untuk melihat secara langsung gitu, yang kita temui di sekitar kita itu banyak gitu siswa-siswa gitu tuh, siswa SMP itu kayak mereka tuh ngeluh gitu ketika dalam pembelajaran daring itu mereka kayak nggak terlalu fokus gitu, terus mereka juga kayak capek gitu. Begitupun dengan gurunya gitu ketika akan membuat pembelajaran daring gitu, ketika membuat RPP mereka juga kepusingan gitu dengan kurikulum yang baru itu gitu. Jadi ya, dari melihat langsung gitu tuh yang ada di sekitar kita mengambil tema ini gitu. Kalau untuk data realnya langsung itu kita nggak nemuin langsung. Itu dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menambahkan, ya karena itu, jadi kami itu mengangkat sebuah judul tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut ini kan yaitu kemampuan penguasaan teknologi oleh guru itu yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran di era pandemi ini. Jadi banyak guru yang kurang mampu
dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti penerapan media pembelajaran berbasis teknologi, pembuatan rencana pembelajaran yang belum memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Hal ini sangat krusial karena jika guru tidak mampu menguasai teknologi, maka akan cenderung ketinggalan zaman dan hal ini juga akan sangat berpengaruh pada peserta didiknya. Peserta didik menjadi kurang bersemangat dan fokus belajarnya, jadi mudah hilang karena bentuk pembelajaran yang tidak nyata atau bersifat abstrak tersebut. Ya, dari materi yang lain ada yang ditambahkan lagi untuk pertanyaan Nur yang pertama? Oke, Bu, boleh tanya sedikit? Ya, Ibu. Tadi hasil penelitiannya itu kan kalian nanyain ke guru, juga nanyakan siswa. Pernah membandingkan tidak jawaban guru dan siswa? Apakah sejalan atau ada jawaban yang nggak sama? Misalnya kalau kata guru sangat, tapi kata siswa tidak, misalnya gitu. Ada nggak yang seperti itu? Sudah dibandingkan, Bu, dan itu sama, Bu. Sama. Oke, berarti sesuai ya, artinya memang gurunya secara umum cukup menguasai teknologi pembelajaran gitu ya, dan siswanya secara umum juga cukup fokus terhadap pembelajaran IPA, ini khusus IPA ya. Jadi berarti keren ya, dan memang ditambah memang Cilegon adalah kota yang cukup maju. Pemilihan judulnya ya sesuai karena ini adalah kota yang cukup maju, kemudian secara teknologi sudah cukup baik, mereka juga punya program pembelajaran yang terencana dan siswanya juga kelihatannya memiliki motivasi belajar yang baik ya, sehingga dengan guru yang mampu menguasai teknologi dengan baik, membuat media pembelajaran dengan baik, siswanya juga fokus belajar untuk pembelajaran IPA. Gitu ya, keren sekali. Oke, kita simpulkan saja. Kelompok 1, silakan disimpulkan. Dan silakan langsung ditutup saja. Ya. Yang belum disampaikan. Silakan Estin Cahya belum disimpulkan. Untuk indikator 1 guru telah dapat poin 128, indikator 2 132, indikator 3 123, indikator 4 146, dan indikator 5 150, sehingga jumlah indikator 679. Dengan dibuat rentang 225 hingga 449, yaitu penguasaan teknologi guru IPA tidak berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Pada rentang 450, yaitu sampai 674, penguasaan teknologi guru IPA cukup berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Dan pada rentang 675 hingga 900, yaitu penguasaan teknologi guru IPA sangat berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Sehingga untuk kesimpulan guru, yaitu berdasarkan perhitungan penguasaan teknologi guru IPA sangat berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya. Baik, di sini akan menjawab yang mengenai tentang kesimpulan angka siswa. Nah, di sini kan yang pertama itu hasil indikator yang pertama itu hasilnya 274. Indikator kedua hasilnya 255. Indikator ketiga hasilnya 285. Indikator keempat hasilnya 292, indikator kelima hasilnya 184. Lalu dijumlahkan sehingga hasilnya 1290. Lalu untuk hitung rentang itu si jumlah soalnya dikali jumlah responden dikali rentang nilai. Jadi didapatkan hasil rentang yaitu 420 sampai 839. Penguasaan teknologi guru IPA tidak berpengaruh terhadap fokus belajar siswa di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19.
Terus rentang 840 sampai 1259 penguasaan teknologi guru IPA cukup berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya rentang 1260 sampai 1680 penguasaan teknologi guru IPA sangat berpengaruh terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama pandemi COVID-19. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Materi atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik, sebelum menutup presentasi kuliah ini, dari kelompok 1 izin menyampaikan kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh penguasaan teknologi guru IPA ini yang dimana berupa kemampuan mengaplikasi program pembelajaran, mampu menggunakan peralatan komputer dan juga mampu merancang program pembelajaran IPA ini cukup berpengaruh terhadap respon dan juga perhatian siswa, yang dimana hal ini terbukti dari sekolah yang diperoleh itu sebesar 679 itu berdasarkan perhitungan skor penguasaan teknologi guru IPA ini sangat berpengaruh gitu terhadap fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon selama masa pandemi. Nah, sedangkan berdasarkan perhitungan skor fokus belajar siswa SMP di Kota Cilegon itu dipengaruhi oleh penguasaan teknologi guru IPA dengan skor nilai sebesar 1290, yang dimana hal tersebut itu menunjukkan bahwa fokus belajar siswa di SMP ini, di SMP di Kota Cilegon ini sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi yang dimiliki oleh guru IPA. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi itu sudah disampaikan ya. Nah, adapun tadi ada yang perbaikan di PowerPoint, siapa tahu kesalahan di laporan, silahkan dicek ulang laporannya. Kalau ada kesalahan silahkan diperbaiki. Kemudian jangan lupa dimasukkan lagi ke Drive gitu ya. Baik, kita cukup dulu, kita akhiri hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nanti kita insya Allah lanjut ke kelompok kedua. Mudah-mudahan diskusinya semakin ramai gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, Ibu.